Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu jauhilah ketamakan. Bahasa Batak, Pasiding Hamok Kuson. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 110 ayat 1 sampai 2. Di dalam namalah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan 4. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke-8 dan artinya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia, melainkan kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 424, 1 dan 2. Sering
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 437 ayat 1 dan 3. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang.
Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 122 ayat 6 dan 8. Tiap orang mencari kepentingan sendiri, sesama tak peduli. Itulah yang terjadi. Curahkanlah kasih-Mu pada semua umat-Mu, agar kami semua mengasihi sesama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat kita di minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, warta jemaat kita pada minggu ini, tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, jemaat yang baru. Mulai hari ini, gereja telah menerima menjadi jemaat yang baru, yaitu keluarga Charles Parulian Siahaan dan Ibu Indrayana Boru Situmorang. Mereka telah menerima pemberkatan perkawinan di gereja kita pada hari Sabtu 2 November 2019 yang lalu, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Ghofur, RT 003 004, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, WEK 10. Yang kedua, jemaat yang sakit. Yang pertama, Amang J. Marpaung dari WEK 6 dirawat di Rumah Sakit Insani Pematang Siantar. Yang kedua, Saudara Amdison Simanjuntak dari WEK 8 yang sudah berada di rumah. Ketiga, jemaat yang pindah mulai hari ini telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Hotman Siahaan
Inang Mince Boru Sianipar, tempat tinggal sebelumnya di Jalan Haji Brain, RT 004006, lapangan tembak dari UEK 6, pindah ke Gereja HKBP Balige, Resort Balige, Distrik 11 Toba Hansundutan. Yang keenam, situasi terkini sesuai dengan surat dari Distrik 8 DKI Jakarta perihal pelaksanaan ibadah minggu sampai dengan Minggu 28 Juni 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing secara online menunggu evaluasi fase pertama atau perkembangan selanjutnya akan ditinjau dan akan diberitahukan kemudian. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing secara online. Kemudian pertanyaan WEK online pada hari Selasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan semua untuk informasi lainnya dapat diterima dari Sintua WEK-nya masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kasih setiamu yang menuntun, membimbing, menyertai, memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan sukacita sehingga kami boleh dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah semua pujian dan juga firman yang akan kami dengar menjadi sukacita bagi kami, menjadi bekal kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ke depan. Semua pujian kami biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada saat ini, walaupun kami masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah Engkau yang memberkati terus pemerintah kami, presiden kami, dan juga seluruh jajarannya, supaya semua keputusan-keputusan kebijaksanaannya boleh dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat menggunakan protokol kesehatan dengan disiplin. Walaupun kami sudah memasuki transisi new normal yang sebenarnya belumlah berlalu virus corona ini, tetapi kami harus bangkit dan berjuang karena ekonomi agar semua boleh dapat terpenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan hikmat marifat kepada pemerintah kami dan semua jajarannya, dan bahkan pemimpin-pemimpin di daerah lokal, biarlah juga Tuhan memberkati, supaya semua masyarakat bangsa Indonesia ini boleh bersatu hati, boleh bersama-sama untuk memberantas mata rantai daripada virus corona, agar kami boleh hidup dalam sejahtera, dalam sukacita untuk melanjutkan segala pekerjaan kami, membangun kembali, membenahi kembali, berjuang kembali dalam kehidupan ini, menata hidup kembali, supaya kami semuanya Tuhan boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau pun masih memberikan kesehatan bagi kami. Berkati seluruh tim dokter, para medis, perawat, dan bahkan sukarelawan yang sudah memberikan dirinya untuk di garda terdepan melayani masyarakat, untuk mendukung kesembuhan daripada orang-orang yang terpapar terkena penyakit virus corona. Biarlah Engkau memberkati mereka, berikan semangat, kekuatan, sukacita melayani, dan seluruh keluarga juga Tuhan yang memberkati, menjagai mereka. Berkati sembuhkan Tuhan saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona, supaya mereka
pada hari ke depan tetap menerima berkat-berkat yang daripadamu dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka boleh untuk memulai kembali rencana mereka yang tertunda dapat melaksanakannya ke depan. Kami juga Tuhan mau mendoakan seluruh aparat pemerintah kami yang terus berjuang untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan di negeri ini dan juga memberantas orang-orang yang melakukan tindak kriminal kejahatan karena ekonomi yang terpuruk dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau sadarkan setiap orang agar mereka dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Jangan mereka tercela, jangan mereka berputus asa dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Biarlah hidup ini boleh saling menghormati, boleh saling menghargai. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk persiapan, perlengkapan ibadah yang akan dilakukan pada bulan berikut. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi pemimpin gereja kami di seluruh Indonesia ini, supaya semua boleh dapat berjalan dengan baik, teratur dan tertib, dan menyadari akan melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, agar ibadah kami boleh dapat kami mulai kembali Tuhan di tengah-tengah gerejamu, bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kerinduan setiap orang yang akan datang ke hadirat-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan, Engkau perkenankan supaya kami boleh semuanya bersukacita. Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan jemaat yang baru yang telah diterima, keluarga Charles Parulian Siahaan dan Ibu Indrayana Boru Situmorang. Biarlah Engkau berkati keluarga yang muda ini Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati keluarga ini dan berikanlah keturunan kepada mereka supaya mereka boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab ke depannya. Berkati kehidupan mereka menjadi keluarga yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mereka menjadi keluarga yang jemaat yang baik dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Berikan pekerjaan yang baik dan juga keluarga yang sehat dan panjang umur supaya mereka boleh berkarya Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau mendoakan jemaat yang sakit pada saat ini. Bapak J. Marpaung dari WEK 6 di Rumah Sakit Insani Pematang Siantar, dan juga Saudara Amdison Simanjuntak dari WEK 8 yang sudah berada di rumah. Dan siapapun jemaat Tuhan yang belum kami sebutkan nama mereka satu persatu yang dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, mari Tuhan Engkau lawat mereka, biarlah Engkau jamah, sembuhkan mereka Tuhan, melalui tangan-tangan dokter yang boleh memberikan obat yang terbaik bagi mereka, supaya mereka boleh bersukacita memulai kembali aktivitas mereka sedia kala. Biarlah semua keluarga yang mengasihi berikan damai sejahtera, supaya mereka boleh bersama-sama bersukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan doa bersama, biarlah Engkau menyembuhkan setiap jemaat-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan jemaat yang pindah, keluarga Hotman Siahaan, Ibu Mince Borusianipar ke Gereja HKBP Balige, Resort Balige, Distrik 11 Toba, Hasundutan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang baik di sana, menjadi jemaat yang boleh dapat menjadi teladan dan menjadi saluran berkat dimanapun berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati keturunan, biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau mendoakan setiap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini,
dan kedepannya biarlah Engkau yang memberikan hati yang berhikmat. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan agar kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga apapun yang kami lakukan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati supaya mereka pun Tuhan boleh bersukacita untuk menjadi keluarga suri teladan di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Berikan damai sejahtera dan cinta kasih di dalam keluarga demi keluarga yang ada di HKBP Cibubur ini. Biarlah Tuhan berkati, Kau berikan keturunan, tambahkan sukacita bagi mereka, dan bahkan pekerjaan dan umur panjang Tuhan sediakan bagi mereka untuk dapat meraih cita-cita dan mencukupi semua kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan seluruh anak-anak kami, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan yang akan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, berikan hati yang bijaksana, berikan kepintaran, kepandaian bagi anak-anak kami, semangat supaya mereka boleh dapat meraih cita-citanya. Pada waktunya mereka boleh terus menjadi anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan. Sekalipun pada saat ini keadaan situasi pendidikan kami belum dapat kepastian dari Menteri Pendidikan, biarlah Tuhan sekalipun mereka boleh belajar secara online, biarlah mereka bertambah-tambah ilmunya dan mereka boleh pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak kami yang juga mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sediakan bagi mereka. Anak-anak kami yang selayaknya sudah untuk membangun rumah tangga, Tuhan Engkau yang mempertemukan jodoh yang terbaik bagi mereka. Semua masa depan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga setiap orang tua yang hingga sudah lansia, yang tidak berdaya, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkaulah yang memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh, supaya mereka boleh dapat menghadapi kenyataan hidup ini penuh syukur yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehidupan kami. Apapun yang boleh dapat kami lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bagi sesama kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Muribo Pasaribu. Biarlah itu menjadi rema bagi kami dan menjadi bekal kami Tuhan, pedoman di dalam kehidupan kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan kami dan mengampuni segala dosa kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 492, ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tiada teraja bermata
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini kita masih beribadah di rumah. Namun sudah banyak minggu kita lewati, kita sudah mulai beradaptasi dan mulai bersama dengan keluarga, menikmati hadirat Tuhan, ibadah kita dengan penuh sukacita. Ingat, jangan bersungut-sungut. Ingat, nikmatilah semua adaptasi kita terhadap masa yang baru yang disebut dengan new normal saat ini. Karena inilah situasinya, yaitu virus COVID-19 bersama hidup dengan kita. Maka itu di tengah-tengah pergumulan yang sama ini, firman Tuhan melihat dan melirik pada satu sisi dampak dari COVID ini, agar semua orang percaya jangan tamak, jangan mengumpul segala sesuatu untuk diri sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, orang yang disebut dengan orang kaya ketika dia kaya di hadapan Tuhan. Apabila menjauh dari Tuhan, maka dia disebut dengan orang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ilustrasi di mana ada dua orang bertemu di jalan. Ya, yang satu bertemu dengan satu yang lain. Lalu yang satu tampak sedih dan hampir menangis. Laki-laki yang lain berkata, "Halo bro, kenapa kamu terlihat sedih sekali? Sepertinya tak ada harapan lagi hidup di dunia ini." Lalu orang yang sedih itu berkata, "Saya mau memberitahukan kepadamu kesedihan dalam hidup saya. Tahukah engkau bahwa
3 minggu yang lalu paman saya meninggal dan dia meninggalkan warisan untuk saya 50 juta. Wow, luar biasa, itu tidak buruk, kata temannya. Kemudian dilanjutkan, tunggu, itu 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ada sepupuku juga meninggal. Lalu dia mewariskan hartanya sebesar 90 juta bebas pajak. Wow, keren sekali. Saya senang mendengar itu. Kesedihan saya yang ketiga, karena minggu lalu kakekku meninggal dan dia mewarisi warisannya kepadaku hampir 1 miliar. Loh, jadi kalau begitu kenapa kau sedih? Kenapa kau murung? Iya, karena minggu ini tidak ada yang meninggal untuk memberikan warisannya kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah ketamakan. Dimanfaatkan orang yang mati, saudara dekat, hanya untuk warisannya. Ketamakan itu juga nampak dari cerita ini. Bayangkan 3 minggu yang lalu diberikan warisan kepadanya, 2 minggu yang lalu diberikan, 1 minggu yang lalu diberikan, mau lagi minggu ini. Inilah ciri-ciri orang yang tamak. Dan firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang itu. Ya, tidak puas orang terhadap sesuatu yang diinginkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menuliskan perikop ini dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Apakah semua orang kaya itu bodoh? Apakah semua orang kaya itu dicerca Tuhan? Apakah dilarang orang untuk kaya? Ternyata teguran bagi setiap orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dan menjadi orang yang kaya. Janganlah menjadi orang kaya yang bodoh. Kenapa? Firman Tuhan hari ini melabelkan ada ternyata orang kaya yang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dibacakan, saya yakin setuju dengan saya bahwa inilah orang yang kaya yang berhasil. Dia memiliki banyak sekali tanah, bibit, benih, ya, dan bahkan dengan keberhasilannya ini, dia bisa menjadi motivator bagi petani-petani yang lain. Dan sebenarnya dia orang yang hebat dan luar biasa kalau kita melihat dari keberhasilannya. Nggak ada lagi yang kurang. Bahkan dituliskan di situ bertahun-tahun lagi, tak melakukan apa-apa pun, masih bisa ya, melanjutkan kehidupannya. Dia bekerja keras, dia menyimpan semua yang dia miliki, dan itu untuk keamanannya tahun-tahun berikutnya. Nah, apakah ini bodoh? Ternyata bukan di sini masalah kebodohannya. Ya, siapa saja diharapkan memang apapun yang dilakukan hendaknya ditabung, hendaknya berhemat, hendaknya dimanage dengan baik. Kebodohan yang dimaksud adalah, kita lihat begitu jelinya dia melihat harta kekayaannya, menghitung miliknya, tapi hitungannya hitungan untuk dirinya sendiri. Tidak ada perhitungannya untuk Tuhan. Ini masalahnya. Kenapa dilibatkan Tuhan? Karena di ayat yang ke-13, 14, kemudian 15, di situ peringatan tentang ketamakan, dan di ayat yang ke-16 di situ dikabarkan, diinformasikan melalui ilustrasi atau perumpamaan Tuhan Yesus
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tanah itu berasal dari siapa? Tuhan. Luar biasanya, Tuhan kasih dia tanah, bahkan tanah yang menghasilkan berlimpah-limpah. Artinya, tanah yang produktif. Kenapa dia tidak memikirkan untuk berterima kasih kepada sang pemberi tanah, pemberi lahan? Dia hanya memikirkan, aku, saya. Itu ayat berikutnya. Maka itu ketika dia kaya untuk dirinya sendiri, dia diberi label bodoh. Dan di ayat yang terakhir kita baca tadi, di ayat 21, kekayaan itu terlihat ketika diperhadapkan dengan Allah. Ketika itu dipandang Allah sebagai satu ucapan syukurnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah orang kaya yang bodoh. Jadi ingat, silahkan kita menjadi orang kaya dan selalu didoakan oleh pendetanya, sintuanya, supaya seluruh jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah harta dan kekayaannya. Tapi jangan masuk dalam kategori orang kaya yang bodoh, yang mana tidak tahu berterima kasih dan bahkan tidak pernah bersyukur hanya untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hanyalah satu penggalan dari yang sebenarnya tujuan utama Tuhan Yesus, yang mana perumpamaan ini adalah satu paradigma yang mau disampaikan Tuhan Yesus tentang pemahaman manusia yang lahiriah diarahkan kepada yang rohani. Kenapa begitu? Karena di sini ya, di ayat 13 kita baca tadi, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Jadi ada orang banyak. Kemudian orang itu berkata, "Guru." Berarti kalau dia guru, berarti Yesus sedang mengajar. Nah, gitu ya. Yesus sedang mengajar. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, itu bisa kita baca di pasal 11, pasal 12. Itu berbicara tentang kepalsuan pengajaran dari orang Farisi, agamawi yang senantiasa memuja kemunafikan. Dia mengajarkan sesuatu tapi tidak dilakukan, kemunafikan. Dia hanya menonjolkan secara fisik biar dilihat orang keagamaannya, tapi ternyata busuk di dalamnya. Makanya di ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan, julukan bagi mereka itu seperti kuburan, bersih putih di luar, tulang belulang dan kebusukan ada di dalamnya. Dan ini berbicara tentang itu. Jauhi yang pertama kemunafikan, dan yang kedua ya, tentang ketamakan. Artinya jangan hanya mengejar yang kemunafikan yang di luar saja, jangan hanya mengejar apa itu yang disebut dengan duniawi saja, tapi perkara-perkara surgawi juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki harta tidak salah. Orang kaya tidak dihukum karena menjadi kaya. Ia dimurkai oleh Tuhan karena mementingkan diri sendiri. Karena tidak menggunakan kelebihannya untuk membantu orang lain, karena meninggalkan Tuhan juga di tengah-tengah kehidupannya. Ini harus diwaspadai. Ini hendaknya harus hati-hati. Itu yang pertama, yaitu tentang ketamakan yang mengakibatkan dirinya merasa aman bertahun-tahun. Yang kedua berbicara tentang jiwa. Nah, makanya di ayat berikutnya dia mengatakan, ngomong sendiri dia, "Hai jiwaku, tenanglah kau." Dia mengajak untuk tenang, untuk keegoisannya. Bukan tenang dekat dengan Tuhan, tapi karena sudah dekat hartanya, banyak melimpah dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga menjadi label
bodoh bagi orang ini karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dikumpulkannya itu tidak berguna apa-apa baginya apabila jiwanya itu diambil oleh sang pemilik. Siapa itu? Tuhan. Maka itu di tengah-tengah kehidupan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan juga apa berkat yang daripada Tuhan, hendaknya itu juga menjadi bagian bagi banyak orang di sekitar kita. Yakinlah dan percayalah kita menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Berkaitan dengan ketamakan di masa pandemi COVID-19 ini, kita mau merefleksi diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, katanya sebagai masa yang baru, new normal. Apapun itu artinya, apapun itu istilahnya, setuju dengan itu. Mari sama-sama ayo kita masuk dengan era new normal, kenormalan baru. Artinya apabila begitu, konsekuensinya kita menjadi new human, artinya manusia baru. Kita menjadi manusia baru di kenormalan baru. Jadi kita harus beradaptasi. Jangan kita seperti manusia yang lama. Sulit, susah, sukar, bersungut-sungut itu pasti. Maka itu di era new normal kita harus menjadi new human. Manusia baru. Konsekuensinya sikap hidup kita adalah penuh dengan humanity atau peduli pada orang-orang di sekitar kita. Peduli karena dahsyatnya dampak COVID-19 ini bagi banyak orang. Lihat di sekitar kita, orang yang bekerja harian sulit, susah, sukar memperoleh berkat-berkat sehingga makan, minum sulit, susah, sukar, khawatir, takut, tak ada harapan. Kita harus hadir di tengah-tengah new normal ini, menunjukkan humanity, kepedulian terhadap sesama dengan kehadiran kita. Momen ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan kekristenan kita yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan yang bergumul pada saat ini. Apabila kita mengatakan bahwa kita orang beriman, mengatakan orang yang beragama, orang yang berpendidikan, orang yang diberkati oleh Tuhan, jangan munafik, jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hendaknya mari inilah kesempatan untuk melakukan ibadah kita, kesaksian kita, yaitu berguna dan menjadi berkat bagi dunia ini. Ini saatnya, ambillah kesempatan ini berbagi dengan banyak orang. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, sehingga ini tak berguna bagi kita dan kita tidak bawa ke hari terakhir kita. Mari berbagi dengan banyak orang di new normal ini. Kemudian daripada itu, konsekuensi new normal adalah memiliki new body. Imunitas yang tinggi, ya. Tubuh kita dengan menjaga kebersihan, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, kembali berolahraga, dan bersyukur atas kesehatan. Yang mana sebelumnya mungkin kita tak peduli atau masa bodoh dengan semuanya itu. Olahraga lah, ya, jaga kesehatan lah. Kita sebelumnya mungkin tak peduli. Sekarang lah kebiasaan itu harus kita lakukan di era new normal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita juga harus menerima satu kenyataan bahwa kita memasuki dan hidup di bumi yang baru, new earth. Kenapa bumi yang baru? Dikarenakan pandemi ini, bahkan salah satu
lubang ozon terbesar di dunia ini sudah sepenuhnya menutup karena lockdown berbulan-bulan dari banyak negara di dunia. Setidaknya dari pandemi ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dari nafsu kita yang tidak bisa dikendalikan untuk menggiring dunia ini pada kehancurannya, pada global pemanasan global, global warming yang seharusnya terjadi di beberapa dekade lagi, yang dibuktikan dari ketidakseimbangan iklim dan bencana alam yang terus terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, kita memasuki new normal. Maka itu, jangan mementingkan diri sendiri. Mulai dari nol, mulai dari awal. Sama seperti anak-anak kita sejak kecil ya, apalagi waktu TK. Yang diajarkan pertama-tama waktu TK apa? Sharing, berbagi. Sekarang kita mulai masuk awal, yaitu berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Maka itu, mari dengan berbagi, itu akan meningkatkan imun kita, bahkan menjadikan iman kita menjadi kuat, sehingga di tengah-tengah kehidupan kita, kita senantiasa menjadi manusia yang baru, siap menjadi berkat ketika Tuhan mengutus kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Jaga diri kita, karena diri kita sangat berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa disiapkan oleh Tuhan memelihara bumi ini. Maka itu, pakai masker selalu, simpan cadangannya. Apabila sudah digunakan, ganti dengan yang baru. Apabila tidak dipakai lagi, buang ke tempat yang jauh. Cuci tangan, jaga jarak, peduli terhadap sesama, dan tingkatkan imun dan iman. Yakinlah dan percayalah, kita akan kuat memasuki new normal yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah kehidupan kita menjadi berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, memberikan kami kekuatan hingga saat ini, sehingga kami dan seluruh keluarga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita di era new normal saat ini. Kami hidup bersama dengan virus di sekitar kami, kuman di sekitar kami, polusi di sekitar kami, dan kami mau menjaga diri kami dengan cara-cara yang baru, melakukan segala sesuatu, menghargai tubuh yang Tuhan berikan ini dalam kehidupan kami, dan mengucap syukur atas kebaikan dan kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami dengan menjaganya. Dan dengan kesehatan ini, kami akan peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan tenaga kami sebagai uluran tangan, perpanjangan tangan daripada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apapun kami lakukan, sebab kami yakin dan percaya semua itu tidak sia-sia. Upahmu besar di surga. Itulah firman yang selalu kami dengar, bahwa Tuhan menyediakan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia ini. Sudah banyak doa-doa kami yang telah disampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 sambil mengumpulkan persembahan. Tolong mereka di dunia gelap.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank